Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Sambil menunggu chapter terbaru Baki, ada baiknya kalau kita tengok sejenak kabar waifu kita semua, Retsu yang disekai. Daripada banyak bacot, langsung aja kita cekidot. Di video gua yang sebelumnya, dengan utusan iblis, si Retsu bertarung dengan bengis. Tapi meskipun Retsu berusaha sekuat tenaga, hasilnya percuma, karena bahkan dia sama sekali kagak terluka. Lalu menjelang pagi, si iblis akhirnya pergi. Tapi Retsu yang kagak terima dibully, so pasti dia ingin mengikuti. Tapi tiba-tiba muncul sosok besar di belakangnya. Sambil pegang pedang, dia berkata, "Woi, itu buruan gua." Dia pun mengatakan, lebih baik lo lupakan dulahan. Dari tampilan, romannya lo adalah seorang penjinak monster. Tapi seekor goblin melawan dia, maka itu berarti sama aja bunuh diri. Bahkan itu kagak perlu dipertanyakan. Pertama, para goblin adalah pengecut dan juga ras pengkhianat. Mereka jelek, kagak berguna, dan terlebih lagi badannya bau tai. Dan bagusnya lo jadiin mereka makanan buat para slave. Terus-terusan dihina, si goblin kagak terima. Dan seketika si goblin langsung menyerang dengan cepat. Bangsa. Tapi si goblin langsung diterjang sampai-sampai dia jatuh ngejengkang. Dikira udah mati, ternyata yang putus cuma dasi. Dan Retsu pun langsung menganalisa kalau nih orang kuat juga. Secara pedang raksasa bisa dia ayunkan tanpa banyak tenaga. Benar-benar gila. Terlebih lagi, dia bisa melakukan itu dengan begitu presisi. Walaupun badan dia gede juga, tapi tetap aja berat pedang dan juga ukurannya kagak bisa dianggap biasa. Meskipun dia bisa aja bikin si goblin binasa, tapi dia kagak melakukannya. Dan artinya dia bukanlah orang yang harus dihabisi. Bos, tampol bos. Kagak perlu, secara gua kagak ada waktu, kata si Retsu. Tapi waktu Retsu mau pergi ninggalin, sama air palanya langsung diguyurin. Biur. Retsu kagak terima. Seketika tuh orang langsung dia timpa. Bangsa. Tapi dengan tenang Babang Tigreal berkata, pasti lo kena kutukan dari dia. Retsu dibuat terbang. Ingatan tentang si iblis langsung terbayang. Dan dia pun kembali berkata, sama halnya kayak lo, gua korban dari kutukan dia. Dan ini adalah air suci yang insya Allah kutukan dia bisa diatasi. Tapi ini adalah botol terakhir. Anggap aja ini pinjaman. Maksudnya gua harus bayar nih. Orang yang kena kutukannya pasti berubah jadi minion dengan segera. Tapi nyatanya lo kagak. Dan itu berarti lo punya kekuatan yang ngeri. Dan terlebih lagi, lo punya kemampuan yang tinggi dalam hal bela diri. Maka dengan itu gua berencana, bagaimana kalau kita sama-sama pergi ke markasnya. Si Retsu kagak banyak kata, kemudian langsung setuju aja. Mereka pun berjalan. Dan ternyata kereta kuda langsung dia tunjukkan. Bang Tigreal pun mengatakan agar sama si goblin markas iblis ditunjukkan. Tapi goblin langsung dibuat ngeri. Sementara tampak si Retsu malah jadi happy. Retsu pun berkata, kalau lo takut, lo kagak perlu kesana, cukup gua aja. Dan Bang Tigreal pun berkata, gua juga. Tapi kagak mau ditinggalin. Dengan seketika si goblin juga ikut berkata, kalau gua juga ikut ke sana. Dan goblin mengatakan kalau itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Sekali lo masuk, lo kagak bakal bisa keluar, alias mati gancet. Tempat yang sangat gelap gulita, sebuah tempat yang bernama Kastil The Abyss. Lalu bagaimanakah kelanjutan Retsu melawan si iblis? Dan siapakah yang akhirnya dibuat meringis? Ya tunggu aja chapter barunya bro berilis.